Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga Pandu dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Pasal 5 ayat 1 memperlihatkan bahwa fokus Yesus adalah pada orang banyak, bukan pada murid-muridnya. Alasan Yesus untuk memulai pengajarannya adalah karena orang banyak itu, bukan karena murid-muridnya. Pasal 4 ayat 25 mengatakan bahwa banyak orang itu berbondong-bondong mengikuti dia, dan mereka adalah orang-orang yang datang dari berbagai wilayah. Ayat 2 selanjutnya menegaskan bahwa pengajaran Yesus pertama-tama ditujukan kepada semua orang, bukan hanya terbatas kepada para murid. Pasal 4 ayat 23 juga sudah mengemukakan bahwa Yesus mengajar dalam rumah ibadat, dan itu berarti siapa saja bisa mendengarkan pengajarannya, secara khusus orang-orang Yahudi yang ada di rumah ibadat. Pandangan tentang Yesus sebagai guru universal ini semakin dipertegas dalam bagian penutup dari khotbah di bukit, yaitu pasal 7 ayat 28 sampai 29. Beberapa penafsir mengatakan bahwa pendengar yang menjadi fokus pengajaran Yesus ini adalah para murid. Namun teks asli juga tidak secara spesifik menyatakan hal itu. Jika kita terbuka pada pemikiran bahwa Yesus adalah guru untuk semua orang, maka pengajaran ini adalah pengajaran yang terbuka untuk semua yang ingin mendengar pengajarannya. Dengan begitu, Yesus diposisikan sebagai guru universal. Tradisi menunjukkan keberadaan gunung atau bukit tempat Yesus mengajar ini sebagai lokasi yang berada di antara Gunung Tabor dan Tiberias. Ketidakjelasan ini membuat gunung ini disebut dengan gunung ucapan bahagia. Bagian pertama dari khotbah Yesus ini disebut The Beatitudes, dari kata Latin beatus yang berarti berbahagialah. Kata Yunani untuk berbahagialah ini adalah makarioi, dari makarios. Makarios secara umum diterjemahkan sebagai diberkati atau berbahagia. Kedua makna ini sering juga dihubungkan satu dengan yang lain dalam pengertian bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati, atau orang yang diberkati adalah orang yang berbahagia. Arti kata ini juga dikaitkan dengan sikap iri. Mungkin maksudnya kebahagiaan atau kondisi diberkati yang membuat orang lain merasa iri. Ada juga makna menjadi panjang atau besar. Mungkin maksudnya sikap atau cara hidup berkenan di hadapan Allah yang ditunjukkan seseorang itu terus bertambah panjang atau bertambah besar. Artinya bahwa sikap atau cara hidup itu bukan hanya sikap dan cara hidup yang sesaat saja. Seseorang juga sering disebut makarios karena apa yang dilakukannya memberikan manfaat bagi hidupnya, dan perilaku orang seperti ini patut ditiru. Pernyataan berbahagia ini terbagi atas dua bagian. Bagian yang pertama menegaskan siapa yang disebut berbahagia atau yang diberkati. Bagian kedua menjelaskan mengapa mereka disebut berbahagia atau diberkati. Atau dapat dikatakan bahwa bagian kedua adalah jaminan untuk orang dengan sikap atau cara hidup pada bagian yang pertama. Berbahagia yang pertama dihubungkan dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam dunia Yunani, miskin menunjuk kepada miskin materi, sedangkan dalam Perjanjian Lama, orang miskin juga disebut dan dihubungkan dengan kemiskinan materi, namun lebih memiliki makna religius. Miskin disejajarkan dengan saleh. Orang kaya dianggap cenderung mengkhianati agama atau iman mereka, dan mereka menjadi arogan atau agresif. Sedangkan orang miskin disebut saleh karena mereka mengandalkan pertolongan Tuhan, harus menanggung penderitaan duniawi dan menunggu dengan sabar sampai Tuhan menolong mereka. Matius juga tidak mengarahkan pemaknaan miskin pada masalah ekonomi, melainkan kemiskinan dihubungkan dengan kualitas kehidupan batin. Orang yang miskin adalah orang yang hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah dan mengakui kemiskinan mereka di hadapan Allah.
Kata Yunani petokhoi dari petokos memang memiliki arti miskin atau melarat, tetapi juga berhubungan dengan miskin secara rohani atau berhubungan dengan kesalehan dan kerendahan hati. Teks asli sebenarnya menunjuk kepada orang yang miskin dalam roh, bukan di hadapan Allah. Miskin dalam roh di sini bukan dimaknai sebagai orang dengan karakter yang lemah atau kurang spiritual, melainkan gambaran dari orang yang memiliki relasi atau kedekatan dengan Allah. Beberapa penafsir mengartikannya sebagai orang-orang yang tidak memiliki roh dunia, seperti congkak, angkuh, dan arogan. Jadi orang yang miskin dalam roh lebih memperlihatkan sikap hormat di hadapan Tuhan, dan karena itu orang tidak akan menunjukkan sikap sombong atau memberontak kepada Allah. Orang yang miskin dalam roh adalah orang yang memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sikap ini tidak hanya berhubungan dengan relasi seseorang dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesamanya. Milik mereka adalah kerajaan sorga. Inilah alasan mengapa orang yang miskin dalam roh disebut sebagai orang yang berbahagia. Ini bukan janji untuk sebuah masa depan, tetapi kondisi saat ini yang dimiliki orang-orang yang miskin di dalam roh. Jadi mereka berbahagia bukan untuk sesuatu yang baru akan diterima di masa depan, melainkan yang sudah mereka miliki sekarang. Pernyataan ini mengingatkan kita kepada perkataan Yesus di kayu salib kepada seorang penjahat, bahwa hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Mereka bukan lagi sedang mengharapkan memiliki kerajaan sorga seperti harapan orang beriman saat ini, tetapi mereka sudah memilikinya. Ini menunjukkan bahwa kerajaan sorga bukan sesuatu yang baru bisa dimiliki di masa depan, tetapi juga bisa dimiliki di saat ini, jika orang menjadi orang miskin dalam roh. Terkait dengan milik mereka adalah kerajaan sorga, orang-orang yang miskin di dalam roh ini ditempatkan secara sejajar dengan orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini bisa diartikan bahwa karena miliknya adalah kerajaan sorga, orang-orang yang miskin di dalam roh juga siap untuk dianiaya karena kebenaran. Pesan tentang orang yang miskin dalam roh yang memiliki kerajaan sorga di satu sisi menolong kita memahami pengajaran Yesus tentang orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan sorga karena tidak bisa melepaskan diri atau hatinya dari kekayaan yang dimilikinya. Di sisi lain, pengajaran tentang orang yang miskin dalam roh yang memiliki kerajaan sorga menghubungkan pengajaran ini dengan perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 21, yaitu orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu artinya orang yang miskin di dalam roh ini lebih mengedepankan melakukan kehendak Bapa di dalam hidup mereka. Kerajaan sorga adalah istilah yang khas Matius. Matius memang lebih memilih menggunakan istilah kerajaan sorga dibanding kerajaan Allah, seperti yang dipakai oleh penulis-penulis Injil lain. Kerajaan sorga memiliki peran dan makna penting dalam Injil Matius. Kerajaan sorga mengambil bagian dalam harapan setiap orang yang mengikut Yesus atau para pendengar ajaran Yesus. Sampai dengan pasal 4, Matius masih berbicara tentang kerajaan sorga sebagai sesuatu yang akan datang atau yang sudah dekat. Tetapi ketika berbicara tentang orang-orang miskin di dalam roh, kerajaan surga tidak lagi menjadi sesuatu yang akan datang atau sudah dekat, melainkan sudah dimiliki orang-orang miskin ini. Matius selanjutnya berbicara tentang berbahagialah orang yang berduka cita. Pengajaran Yesus tentang penghiburan bagi orang berduka mengingatkan kita pada perkataan Yesaya dalam Yesaya 61 ayat 2, yaitu bahwa Yesaya diutus untuk menghibur semua orang yang berkabung. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan berduka cita adalah pentotes dari penteo, yang umumnya berarti berduka dan biasanya dihubungkan dengan kematian. Karena itu penteo juga sering memiliki makna meratap. Namun penteo juga memiliki arti merasa bersalah. Beberapa penafsir menghubungkan duka cita ini dengan meratapi dosa yang berakibat pada kematian. Ada juga yang mengartikan berduka di sini sebagai meratapi keterpisahan dengan cara hidup sebelum mereka mengenal Yesus.
Keterpisahan ini membuat mereka harus kehilangan teman, harta benda, atau hidup menyenangkan yang mereka miliki sebelumnya. Kata penteo berhubungan dengan duka dan kematian serta ratapan, maka orang yang berduka di sini adalah mereka yang mau menyadari dan meratapi dosa-dosa mereka yang membawa mereka kepada kematian yang kekal. Dengan mengikuti dan mendengar pengajaran Yesus, mereka sekarang menyadari dan meratapi segala cara hidup mereka yang bisa membawa mereka kepada kematian yang kekal. Kalau dihubungkan dengan ucapan bahagia yang sebelumnya, itu berarti mereka meratapi cara-cara hidup mereka yang tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang miskin dalam roh yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam Perjanjian Lama, meratap dan berkabung berhubungan dengan mencari kehendak dan tuntunan Allah, mencari pertolongan Allah. Jadi orang-orang yang berduka dan meratap ini adalah orang-orang yang mencari kehendak dan pertolongan Allah. Dengan demikian, semakin jelas bahwa tidak cukup menjadi orang miskin di dalam roh saja, tetapi orang yang miskin dalam roh harus selalu mencari kehendak dan pertolongan Allah. Kepada mereka yang berduka cita, dijanjikan akan mendapatkan penghiburan atau dihibur. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan dihibur adalah parakletosontai dari parakaleo. Parakaleo umumnya diartikan sebagai menasihati, menghibur, mendorong, atau menguatkan. Penghiburan dalam konsep parakaleo ini tidak hanya berarti dihibur dengan kata-kata, tetapi melalui pengalaman-pengalaman yang mendatangkan kebahagiaan. Mungkin ini menunjuk kepada orang-orang yang mencari Yesus di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi, sebagaimana disampaikan dalam pasal 4 ayat 24, khususnya yang sakit dan yang mengalami hal-hal buruk, dan mereka memperoleh pengalaman pertolongan dari Yesus. Jadi apa makna teks Alkitab ini untuk kita orang percaya saat ini? Pertama, pengajaran Yesus ini tidak mengajak orang beriman untuk meninggalkan atau membenci harta duniawi dan menjadi miskin secara materi. Namun pengajaran Yesus ini ingin mengingatkan orang percaya untuk menyadari bahwa mereka terpanggil untuk menjadi orang-orang yang miskin dalam roh, yang membuat mereka selalu mencari Allah dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah. Mereka tidak lagi berbuat untuk mendapatkan kerajaan sorga, tetapi dengan terus menyerahkan hidupnya dalam tuntunan Allah, maka mereka sebenarnya sudah memiliki kerajaan sorga itu. Pengajaran ini mengingatkan orang percaya untuk lebih bijaksana menyikapi setiap tawaran kekayaan dunia, karena kekayaan dunia ini tidak akan membuat mereka memiliki kerajaan surga. Namun tidak mudah menjadi orang miskin dalam roh yang setia dalam perilaku tersebut, karena besarnya godaan hidup dunia ini. Karena itu penggunaan kata makarios mengingatkan orang percaya untuk terus bertambah panjang atau bertambah besar sikap dan cara hidup miskin dalam roh ini. Kedua, orang-orang beriman diajak untuk terus meratapi cara-cara hidupnya yang bisa membawa dia kepada keterpisahan dengan Allah. Dunia saat ini menawarkan banyak cara hidup yang menyenangkan, tetapi cara-cara hidup semacam ini juga bisa membuat orang hidup terpisah dari Allah. Pola-pola hidup hedonis, individualis, atau yang hanya sibuk memikirkan kesenangan dirinya sendiri adalah contoh cara hidup yang membuat orang terpisah dari Allah dan juga sesamanya. Untuk itu, ketika seseorang meratapi cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah dan yang bisa membawanya kepada kebinasaan, orang beriman diminta untuk terus mencari kehendak Allah dan meminta pertolongan Allah. Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati kita.